Selamat datang kembali dalam pelajaran fisika bersama Bapak. Bapak lanjutkan materi kita selanjutnya, yaitu tentang potensial listrik dan energi potensial listrik. Nah, sebelum kalian ingin melanjutkan materi, Bapak ingin mengarahkan kalian apa sih itu potensial listrik. Nah, apa itu potensial listrik? Potensial listrik ini dasarnya kalian juga harus memahami terlebih dahulu apa sih energi potensial listrik. Jadi untuk pertama-tama Bapak akan menjelaskan apa itu energi potensial listrik. Energi potensial listrik adalah usaha untuk memindahkan suatu muatan dari satu titik ke titik yang lain. Bisa Bapak jelaskan seperti ini, misalkan ada kumpulan muatan positif di atas, kemudian ada kumpulan muatan negatif di bawah. Yang di atas ini namanya energi potensial yang tinggi karena terdiri dari kumpulan muatan positif. Yang di bawah energi potensial yang rendah. Nah, energi potensial ini akan berpindah dari potensial tinggi menuju potensial rendah. Seperti itu alurnya nanti ya. Nah, berdasarkan pengertian bahwa energi potensial adalah usaha untuk memindahkan suatu muatan, maka persamaan energi potensial itu sama dengan persamaan usaha W, di mana usaha adalah gaya kali perpindahan pada materi di kelas 11 ya. Nah, gaya di sini yang diambil adalah gaya kolom, di mana gaya kolom adalah K, Q1, Q2 dibagi R kuadrat. Dikali perpindahan ini kita anggap R ya, dalam listrik statis materi kita kali ini ya, sehingga R dengan R kuadrat kan bisa dicoret. Maka ditemukan persamaan energi potensial listrik adalah K, Q1, Q2 dibagi R. Sehingga bisa Bapak lanjutkan untuk menjelaskan apa sih itu potensial listrik. Karena dasarnya adalah energi potensial, maka potensial listrik adalah energi potensial listrik per satuan muatan, atau bisa dikatakan banyaknya muatan listrik pada suatu benda. Misalkan seperti ini ya. Bapak punya dua buah benda. Contoh yang pertama, benda A, muatan positifnya lebih banyak dari benda B. Otomatis potensial listrik A lebih besar daripada potensial listrik B. Contoh kedua, benda A ini muatan negatifnya lebih banyak daripada benda B, sehingga potensial listrik A lebih rendah dari potensial listrik B. Kemudian contoh yang ketiga, benda A terdiri dari muatan positif saja, sementara benda B terdiri dari muatan negatif saja. Otomatis benda A potensial listriknya lebih tinggi dari benda B. Itu penjelasan awal terkait potensial listrik. Sehingga berdasarkan pengertian potensial listrik, yaitu energi potensial per muatan, tinggal kalian masukkan bagaimana persamaan energi potensial tadi. K tadi Q1 dikali Q2 ya. Di sini Bapak pakai Q kecil dikali Q besar. Yang penting sama-sama muatan maksudnya ya. Dibagi R. Otomatis di sini kan ada per Q. Dibagi Q lagi. Otomatis Q kecilnya hilang. Sehingga persamaan potensial listrik menjadi V sama dengan K Q dibagi R. V ini adalah potensial listrik. Satuannya adalah volt. K itu sebuah konstanta, besarnya 9 kali 10 pangkat 9. Q tersebut adalah muatan, satuannya kolom, sementara R itu adalah jarak, satuannya adalah meter. Ingat, setiap variabel atau satuan ini harus sesuai dengan standar SI ya, biar perhitungannya tepat. Oke, Bapak lanjutkan untuk materi berikutnya, hubungan antara F, E, V, dan EP. Apa sih maksudnya ini? Oke. Maksudnya adalah hubungan gaya kolom F, medan listrik E, potensial listrik V, dan energi potensial listrik EP. Nah, di sini Bapak menggabungkan dengan materi kita sebelumnya, di mana Bapak ingatkan lagi ya, gaya kolom itu dan medan listrik adalah besaran vektor, berbeda dengan potensial listrik dan energi potensial listrik, di mana potensial listrik dan energi potensial listrik ini adalah besaran skalar. Karena besaran skalar, maka nilai plus dan min pada muatan itu ikut masuk dalam perhitungan. Ya,
Berbeda dengan gaya kolom dan medan listrik, karena plus dan min dalam muatan tidak ikut masuk dalam perhitungan. Dia hanya menentukan itu muatan positif dan yang ini adalah muatan negatif. Tapi dalam perhitungan potensial dan energi potensial listrik, dia akan masuk dalam perhitungan. Ya, bisa ditambahkan atau dikurangkan karena muatan tersebut positif, jadi ditambahkan. Kalau negatif, ya dikurangkan. Seperti itu maksudnya. Sehingga di sini ditemukan beberapa rumus potensial dan energi potensial listrik berkaitan dengan antara F, E, V sama EV atau disingkat PVEP dalam bacanya ya, PVEP ya. Karena jika dibuat seperti ini akan ada bentuk yang sepertinya simetris ya. Kalau di atas sama-sama bagi Q ketemu rumus baru, di bawah sama-sama kali R ketemu rumus baru. Misal F tinggal bagi Q, hilangkan Q-nya ya, jadi rumus medan listrik. Nah, medan listrik ini kalau kamu kali R, otomatis kali R kuadrat ini hilang R-nya ya, sehingga menjadi rumus potensial listrik. Begitu juga dengan gaya kolom ini, kalau kamu kalikan R, sehingga R-nya hilang, jadinya yang di bawah R kuadrat kali R, ini jadi R saja di bawah, sehingga menjadi rumus energi potensial listrik. Nah, berdasarkan hubungan keempat variabel ini, maka Bapak temukan atau Bapak arahkan anak-anak untuk menemukan rumus baru terkait potensial V sama energi potensial EV. Nah, jika di soal yang diketahui adalah energi potensial, sementara yang ditanya potensial listrik, kalian dikasih muatan. Gimana cara mencari? Ya, di sini tidak ada EP ya, berarti dari sini langsung. Sehingga tinggal EP itu dibagi Q ya. Energi potensial dibagi Q, ketemulah potensial listrik, sehingga rumusnya menjadi V sama dengan energi potensial dibagi muatan. Ya. Kemudian kasus kedua, misal yang dikasih tahu adalah gaya kolom, berapa sih potensial listriknya? Ya, dari sini turun miring ya, otomatis dia bisa cari jalan ke bawah, samping kali R dibagi Q, sehingga kali R dibagi Q. Kalian dapatkan rumus yang baru. F dikali R, kita anggap R itu D ya, sama-sama jarak maksudnya. Dibagi Q, otomatis dibagi Q di sini. Jadi rumus yang baru V F dikali D dibagi Q. Ini ya, ini gaya kolom, ini jaraknya. Biasanya ini persamaan untuk plat tebing sejajar. Jadi potensial listrik untuk tebing sejajar seperti ini cara mencari. Ya. Terus untuk rumus yang ketiga, ketemu rumus E kali D, berarti ini berasal dari ini medan listrik berarti ya. Nah, jika di soal yang diketahui medan listrik, kalian bisa juga menemukan berapa sih potensial listrik. Tinggal kamu kali R kan, E itu dikali R, atau R itu kita ganti dengan D ya, E dikali D, sama-sama jarak D. E itu medan listrik, D jarak, sehingga rumus potensial listriknya E dikali D. Nah, di sini juga ada tambahan dua rumus energi potensial. Ya, jika diketahui gaya kolom, gimana cari energi potensial? Kamu tinggal kali R saja. Ya, F dikali R, atau di sini R-nya diganti dengan D, maka F dikali D. Kita rumus baru, energi potensial gaya kolom diganti jarak. Ya, nah kalau yang diketahui di sini adalah potensial listrik, gimana cara mencari EV-nya? Nah, kalau udah tanda panahnya ke sana kan dibagi, kalau dibalik berarti dikali, sehingga untuk mencari energi potensial dari potensial listrik tinggal V dikali dengan Q-nya saja, sehingga V dikali dengan Q, ketemu rumus energi potensial yang baru. Jadi ini dari persamaan sebelumnya kalian akan menemukan banyak lagi persamaan baru terkait energi potensial dan potensial listrik. Oke, untuk selanjutnya kita mulai dengan contoh soal ya. Contoh soal yang pertama itu terkait potensial listrik. Ini sudah Bapak cari di bukunya Pak Anang ya. Kalau di web silahkan dicari Pak Anang, ada bukunya fisika ya. Contoh yang pertama, titik A dan B berjarak 9 cm dan di antara A dan B terletak titik C yang berjarak 3 cm dari A. Titik A diberi muatan sebesar plus 5 mikrokolom. Hati-hati, ini mikro ya, nanti jadikan kolom. Jadi dari mikro ke kolom tinggal dikali 10 pangkat minus 6.
dan B sebesar plus 10 mikrokolom. Ini mikrokolom juga ya. Apabila nilai konstantan K itu adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom persegi, potensial listrik di titik C menjadi sebesar, yang ditanyakan potensial listrik di titik C. Oke, Bapak gambarkan seperti ini jadinya ya. A muatan positif, B muatan positif. C ini jaraknya 9 meter dari A ke B ya. C dari C ke A 3 meter, dari C ke B 6 meter. Jadi kalian sudah mengetahui jarak A sama jarak B ke C. Ini 3, ini 6. Sehingga untuk mencari potensial listrik, karena ada dua muatan, maka titik C ini dipengaruhi oleh dua muatan A dan B. Sehingga jumlah potensial listriknya adalah potensial listrik A ditambah potensial listrik B. Kenapa ditambah? Karena ini B ini kan positif, jadi ditambah ya. Nah ini positif, jadi ini tambah juga, tapi nggak usah. Langsung aja VA ditambah VB. Sehingga jika kamu masukkan rumus potensial listrik VA K QA per RA, kalau VB K QB per RB. Nah ketemu, kamu tinggal masukkan K itu kan 9 kali 10 pangkat 9, QA muatan A 5 ya, 5 kali 10 pangkat minus 6 karena dia mikrokolom jadikan kolom ya. Terus jaraknya 3, maaf di sini 3 cm maksudnya ya, 3 cm berarti jadikan meter, 3 kali 10 pangkat min 2 meter ya, ditambah 9 kali 10 pangkat 9, ini muatan B kan 10 mikrokolom, jadikan kolom 10 kali 10 pangkat minus 6. Jaraknya berarti sisanya 6 cm kan, kalau di sini 3 berarti sisanya 6 cm, jadikan meter, 6 kali 10 pangkat min 2 meter gitu ya. Sehingga ketemu nanti 15 kali ini 9 bagi 3 kan, 3 kali 5 15 kali 10 pangkat 5, nanti saya akan untuk perkalian notasi ilmiah, min 2 naik jadi plus, jadi min 4, jadi 9 dikurangi 4 menjadi 5 ya. Begitu juga yang sebelah, sehingga hasilnya adalah 30 kali 10 pangkat 5 volt. Itu boleh juga ditulis 3 kali 10 pangkat 6 volt. Itu untuk soal yang pertama. Bapak juga temukan soal menarik ya, sering muncul di UTBK mungkin. Soalnya agak sedikit menipu. Silahkan kalian perhatikan. Perhatikan gambar. Ada muatan Q plus besarnya 50 mikrokolom. Di sini Q-nya min. Jadi besarnya juga 50 mikrokolom, cuma dia muatan negatif. Di titik B, jarak di tengah-tengah ini dari titik potong ini ke muatan negatif 9, dari potong ini ke muatan positif 9. Tingginya segitiga ini 12, otomatis untuk mencari jarak B menuju muatan positif atau jarak B menuju muatan negatif, kalian harus cari posisi sisi miringnya. Tinggal gunakan Pythagoras miringnya. Jadi ini 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat, sehingga jaraknya di sini miring di sini dengan miring yang ini sama. Yang ditanyakan beda potensial listrik di titik B adalah berapa sih beda potensial listrik di sini. Nah, sebenarnya jarak dari B, maaf ini B ya, jarak dari B ke kedua muatan itu sama miring. Ya, jika kamu gunakan Pythagoras silahkan dicek, pasti akan sama. Nah, dua muatan juga memiliki besar yang sama di sini, besarnya 50 ini 50. Cuman muatannya aja jenisnya berbeda, ini positif, ini negatif. Nah, sehingga besar resultan potensial listrik di B ini akan menjadi 0 karena di sini positif negatif. Plus ini dikurangi min ini kan sama-sama besarnya ya, sama, jaraknya juga sama. Otomatis kamu akan temukan nilainya 0. Jadi secara konsep tanpa menghitung kamu bisa tahu bahwa nilainya di titik B potensial listrik itu adalah 0. Jadi secara konsep kamu pahami, itu akan menghemat waktu dalam mengerjakan soalnya. Oke, langsung Bapak juga di sini punya sebuah contoh soal menarik, Bapak ambil di YouTube ya. Silahkan kalian simak pada video berikut ini. Dua contoh soal potensial listrik dan pembahasannya. Soal yang pertama, titik A bermuatan plus 5 mikrokolom berada sejauh 1 meter dari titik B yang bermuatan min 3 mikrokolom. Besar potensial listrik di tengah-tengah antara A dan B adalah
Soal ini kalau digambar seperti ini. Ini muatan A, ini muatan B, lalu jaraknya 1 meter. Titik di tengah-tengah antara A dan B, berarti di sini jarak ini ke sini setengah meter atau setengahnya dari 1 meter. Demikian pula jarak titik ke B, setengah meter. Kemudian kita gunakan rumus potensial listrik. Seperti ini rumusnya. K ini menyatakan tetakan kolom, Q-nya muatan, R-nya jarak titik ke muatan. Ini adalah potensial untuk satu muatan. Kalau muatannya ada 2, tinggal ditambah. Kalau ada 3, tinggal tambah 1 lagi, dan seterusnya. Jadi potensial listrik pada titik ini rumusnya seperti ini. V sama dengan K IA per RA ditambah K IB per RB. K ini bisa dipisah jadi seperti ini. K IA per RA ditambah QB per RB. QA yang ini, QB yang ini, RA RB 0,5 meter. Selanjutnya yang QA satuannya diubah ke dalam kolom. Jadi 5 mikrokolom sama dengan 5 dikali 10 pangkat 6 kolom. Sedangkan yang min 3 mikrokolom diubah ke dalam kolom, hasilnya min 3 dikali 10 pangkat 6 kolom. Lalu nilainya dimasukkan ke sini. Hasilnya seperti ini. Dalam perhitungan potensial listrik, tanda muatan dimasukkan. Jadi plus minnya ditulis. Nah sekarang plus 5 ditambah min 3, bukan plus 2. Jadi hasilnya seperti ini. Plus 2. Nah sekarang 2 dibagi 0,5, 4. 4 dikali 9, 36. 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat 6, 10 pangkat 3. Jadi hasilnya 36 dikali 10 pangkat 3 volt atau 36.000 volt. Jadi potensial pada titik ini sebesar 36.000 volt. Soal yang kedua, dua buah titik A dan B yang terpisah pada jarak 3 cm masing-masing bermuatan plus 8 mikrokolom dan min 4 mikrokolom. Jarak kedua titik yang mempunyai potensial listrik 0 adalah, kita gambar seperti ini. Misalkan potensial listrik 0 letaknya di sini. Jarak titik ini ke A misalkan X, kemudian jarak titik ke B 3 dikurang X, karena ininya 3. Nah maka besar potensial pada titik ini rumusnya mirip seperti ini atau sama seperti ini. Jadi V sama dengan K IA per RA ditambah K IB per RB. Lalu kita masukkan nilainya, yang V sama dengan 0. Jadi hasilnya seperti ini. Nah sekarang kita lihat yang ini negatif, pindah ruas jadi positif. Jadi seperti ini. Nah K sama K bisa dicoret jadi habis. Kemudian ini sama ini juga bisa dicoret habis. Nah ini sisa 2. Lalu kita kali silang, yang X pindah ke sini, yang ini pindah ke sini. Jadi hasilnya X sama dengan 2 dikali 3 min X. 2 dikali 3 6, 2 dikali min X min 2X. Jadi X sama dengan 6 dikurang 2X. Nah ini negatif 2X pindah ruas plus ini jadi X plus 2X sama dengan 6. X tambah 2X sama dengan 3X sama dengan 6. Maka X nya 6 dibagi 3 sama dengan 2 cm. Jadi jarak kedua titik yang mempunyai potensial listrik 0, yang pertama X nya sama dengan 2 cm. Terus yang kedua, nah ini X nya diganti menjadi 2 cm. Jadi 3 dikurang 2 sama dengan 1 cm. Oke, sudah. Bapak lanjutkan contoh soal berikutnya terkait energi potensial listrik. Ini sederhana saja. Misalkan seperti ini. Titik A berada pada jarak sejauh 0,001 meter dari muatan plus 0,5 mikrokolom. Suatu muatan positif sebesar plus 2 kali 10 pangkat min 8 kolom. Hati-hati, di sini mikro, di sini kolomnya. Diletakkan pada titik tersebut. Energi potensial listrik muatan tersebut di titik A sebesar, nah kalian tinggal memasukkan saja ke rumusnya, energi potensial listrik K Q1 dikali Q2 dibagi R. K kita tahu adalah 9 kali 10 pangkat 9. Q1 itu ini ya 0,5 dijadikan kolom kali 10 pangkat min 6. Kalau ini sudah kolom jadi 2 dikali 10 pangkat min 8. Jaraknya 0,001 meter, ini sama dengan 10 pangkat min 3 ya.
jadi dibagi 10 pangkat 3, sehingga hasilnya ditemukan 0,09 Joule. Ingat, setiap energi itu satuannya Joule, itu satuan SI-nya ya. Oke, demikian penjelasan Bapak terkait potensial listrik dan energi potensial listrik. Terima kasih kalian sudah menyimak dengan baik. Ingat, tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan dari pemerintah, selalu gunakan masker. Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan. Akhir kata, Bapak haturkan para pesan. Om Santi Santi Santi.